We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, Bu Nyoman ini juga sangat-sangat interesting ceritanya. Kalau teman-teman lihat di Instagramnya beliau, Bu Nyoman ini penari, guru tari, koreografer ya Bu ya? Ya, koreografer. Ya. Juga pelukis juga. Ya. Kecilan. Saya suka yang saya pernah like itu. Sangat-sangat interesting yang gelap-gelap itu loh Bu, dua penari. Oh, iya. Kamu dan Bali. Iya. Saya mulai pertanyaannya Bu ya. Ya, silakan Pak. Oke. Bu, hitam. Warna hitam sangat akrab dengan Ibu sejak kecil. Ya. Apa itu warna hitam untuk Ibu, Bu? Hitam. Saya nggak pakai hitam tapi ini. Nggak apa-apa. Jadi hitam ya. Saya orangnya introvert. Jadi ketika kecil itu intrapersonal lah. Saya suka berbicara dengan diri saya sendiri gitu. Jadi ketika kecil saya ingat sekali saya suka senang menyendiri sendiri. Lalu saya membuat drama di kepala saya, membuat karakter-karakter yang saya ciptakan sendiri dan itu seneng gitu dulu itu. Jadi saya lebih seneng di belakang layar, nggak menonjol zaman dulu itu. Nah, menari menurut saya itu menyelamatkan saya dari sifat saya yang pemalu dan mengeluarkan saya dari kepompong gitu. Jadi saya lebih berani tampil, saya lebih percaya diri gitu. Tapi sampai usia dewasa pun juga perasaan menyendiri itu nggak pernah hilang gitu. Jadi ada rasa saya tuh kayak suka sembunyi aja gitu, pengen sembunyi gitu. Jadi saya merasa terhubung dengan hitam. Entah kenapa kalau hitam itu menurut saya klop aja di saya gitu. Warna hitam itu menurut saya nggak rumit gitu. Buat saya itu warna hitam nggak rumit, simple, sederhana, namun kuat ya. Dan serius seperti pribadi saya, menurut saya. Gitu. Mistis, misterius. Wow, oke. Ya, saya suka lukisan yang itu Bu, hitam-hitam gimana gitu. Ya warna saya juga akhirnya warna tanah, hitam, lebih begitu. Ibu pernah menulis ya, Bali in me ya. Apa yang tertanam dalam diri Ibu dari Bali selain legong, Bu? Bali in me. Itu kesannya seperti saya bukan Bali gitu kan. Bali in me. Jadi gini Pak ceritanya. Jadi saya itu datang dari keluarga Bali perantauan. Jadi keluarga saya dengan kata lain keluarga saya itu selalu tinggal di luar Bali. Bapak saya itu pegawai negeri, ya seorang jaksa. Saya sendiri lahir di Lombok gitu. Nah, karena selalu tinggal di luar Bali, jadi ketika kecil saya merasa saya nggak tahu akar saya. Gitu. Saya merasa akar saya nggak kuat, saya nggak kenal. Gitu. Meskipun ayah saya ketika itu kita 4 bersaudara perempuan semua, jadi itu wajib menari.
Jadi oleh ayah saya, kami semua berempat itu diwajibkan belajar menari. Harus, nggak ada kata lain, harus gitu. Mau tidur, mau apa, harus gitu, bangun. Jadi itu usaha ayah saya untuk mendekatkan kami kepada kampung halaman, karena kami selalu di luar Bali gitu. Nah, tapi ketika itu perasaannya masih terpaksa, masih nggak suka gitu, merasa kewajiban sebagai putri beliau, kalau disuruh nari masih merasa bahwa ini kewajiban saya sebagai keturunan Bali gitu, nggak ada rasa cinta gitu. Sampai akhirnya sesudah dewasa, mungkin karena terbiasa saya menari, akhirnya mulai muncul rasa suka menari gitu, mulai cinta menari, dan saya mulai dengan sukarela menjebloskan diri saya ke ke dalam komunitas-komunitas seni. Waktu itu di Bandung, saya kuliah di Bandung. Saya masuk kemana aja gitu, di komunitas-komunitas seni. Dan saya mulai mencari dan mulai mencintai budaya saya gitu. Kalau zaman dulu ketika saya sekolah itu orang Bali sedikit. Jadi saya dikenalnya Nana mana, Nana Bali gitu. Jadi akhirnya lama-lama ya saya terbiasa dan mulai mencari akar saya. Nah, proses pencarian diri, proses mencari jati diri saya dan mulai mencintai budaya saya itu, mulai mencintai akar. Itu yang selalu yang saya tulis di IG saya itu sebagai Bali in me gitu. There is actually Bali in me gitu. Saya orang Bali betulan gitu. Jadi saya mencari kebalian saya yang ketika kecil saya tidak temukan. Itu arti dari kata-kata itu gitu. Udah menemukan Bu sekarang ini Bu? Sudah apa namanya, ya saya pakai terus. Dulu saya memakai namanya itu Ninyoman Sri Trianawati. Saya pakainya waktu SD itu oleh bapak saya sih, Ninyomannya nggak dipakai, Sri Trianawati gitu. Jadi jarang saya pakai Ninyomannya gitu. Baru sesudah mulai remaja itu baru keluar nama Nyoman. Akhir sampai sekarang itu saya pakai terus. Wow. Oke, saya lihat persahabatan atau persaudaraan, sisters always ya, ini Bu Nyoman ngomong di Lestari Ayu Bulan ya. Iya. Apa rahasia keakraban itu Bu? Karena tiap penari sudah terkenal sendiri-sendiri rasanya kan. Iya. Sudah punya siswanya sendiri-sendiri, tapi masih akrab gitu. Iya. Pertama saya bedakan dulu ya Pak Sutoyo antara Lestari Ayu Bulan dengan bengkel tari Ayu Bulan. Itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Kalau Lestari Ayu Bulan itu adalah pelatihan tari Bali untuk umum gitu. Di bawah asuhan, di bawah naungan bengkel tari Ayu Bulan gitu. Jadi induknya bengkel tari Ayu Bulan. Dan kalau yang dimaksud dengan persahabatan saya dengan teman-teman penari itu mungkin di bengkel tari Ayu Bulan gitu ya. Jadi saya dan teman-teman, mayoritas teman-teman di bengkel itu sudah sangat lama kenal gitu. Ketika kami masih berstatus sama-sama pelajar, ada yang SMA, ada yang kuliah, itu tahun 1993, 94 gitu. Itu kami pertama kali bertemu, sebagian besar dari anggota bengkel sama-sama berlatih menari menjadi muridnya Ibu Bulan Trisna Jelantik ketika itu gitu. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian kami sempat berpencar karena aktivitas sudah lulus sekolah, lalu bekerja, ada yang ke Jakarta, ada yang keluar kota. Sampai akhirnya nasib mempertemukan kita lagi di Jakarta. Ternyata banyak yang di Jakarta gitu. Jadi akhirnya terbagilah antara Jakarta dengan ada yang masih di Bandung gitu. Nah, ketika di Jakarta bertemu lagi, kami mulai berproses, mulai membuat bengkel tari kembali di Jakarta. Mulai banyak idealisme kami keluar, kami berlatih lagi, dan untuk berlatih tari bersama-sama itu seperti sebuah band lah. Itu kan harus ada chemistry yang baik gitu. Jadi kita
semua itu berlatih untuk belajar menanti, nggak boleh dulu-duluan gitu. Karena kalau nari mau sendiri-sendiri kan jadi nggak kompak gitu. Jadi belajar menanti, belajar menahan ego, menekan diri gitu. Nggak ada rasa melebihi yang lain. Dan ini kekompakan ini demi persahabatan itu sendiri dan demi karya kami gitu. Nah, karena terus-terus seperti ini, jadinya persahabatan ini sungguh kuat seperti saudara, seperti sisters gitu ya, sisters dancers gitu kita bilangnya. Jadi karena persahabatan ini begitu berharga, jangan sampai pecah. Itu niat kami semua gitu. Ya, demikian Pak Sutoyo. Wow, berarti setiap orang sudah punya komitmen sendiri-sendiri, Ya, kami punya komitmen karena sudah sadar ya. Ya, karena terlalu lama bersama juga gitu. Okay. Prosesnya juga sudah sering bersama. Oke. Mm-mm. Bagaimana bisa dilatih legong klasik oleh Mas Guru Soekarno Putra, Bu? Mas Guru bulan Oktober ya, Oktober tahun lalu dari murid saya dikenalkan ke Chandria. Jadi Chandria itu adalah cucunya Mas Guru dari keponakan, dari Mbak Putih Guntur Soekarno dan Mas Joy. Nah, Chandria itu ingin berlatih legong lasem dan dicarilah pelatih tari legong klasik di Jakarta yang mempunyai dasar gaya pelihatan. Karena nggak semua di sanggar-sanggar di Jakarta itu basicnya pelihatan gitu, desa pelihatan mengapa pelihatan? Karena itulah gaya yang didalami oleh Mas Guru ketika dia belajar tari dahulu di Bali gitu. Itu gaya yang dipegang oleh Mas Guru dan Mas Guru ajarkan kepada penari-penari murid-muridnya di Suara Mahardika. Jadi yang diinginkan Mas Guru adalah tetap gaya pelihatan gitu. Dan untuk kepentingan melatih Chandria, saya kemudian dilatih dulu oleh Mas Guru gitu. Untuk saya memahami apa harapan beliau, lalu bagaimana ciri khas gaya yang diinginkan oleh Mas Guru, karena setiap penari kan mempunyai ciri khas gayanya masing-masing gitu. Jadi saya berlatih dengan Mas Guru untuk saya bisa melatih cucunya dengan baik gitu. Jadi dengan kata lain saya membimbing Chandria berlatih legong dengan pengawasan Mas Guru gitu. Apa yang spesial sewaktu dilatih oleh beliau, Bu? Yang spesial. Iya. Yang spesial beliau itu masih hafal. Di usianya sekarang masih hafal sampai musiknya yang jadi iringannya tuh beliau nyanyikan sendiri gitu. Masih hafal dan walaupun habis itu duduk lalu terengah-engah gitu ya, tapi masih sangat kuat gitu agemnya dan hafal. Itu yang saya sangat kagum dan luar biasa menurut saya gitu. Kalau yang lain yang menurut saya sangat spesial adalah konsistensi beliau, concern beliau terhadap budaya Indonesia itu tetap besar dan terutama untuk seni tari Bali, beliau berpesan bahwa gaya klasik yang tua, yang lama itu harus diangkat, harus tetap diangkat. Jangan sampai dilupakan, jangan sampai punah. Itu yang pesan beliau gitu kepada kami. Masih luas sekali ya, Bu ya, kalau lihat di Instagram. Ya, masih luas sekali. Tenaganya juga masih kuat. Oh, iya. Cuman habis itu mungkin adrenalinnya keluar ketika nari, lalu capek duduk gitu sampai terengah-engah gitu. Saya baru tahu kalau beliau luas dalam tari Bali. Saya pikir cuma ada di depan koreografer aja. Sangat Nah, bagus. apa yang spesial dari Bu Nyoman sendiri hingga dilatih oleh Mas Guru, Bu? Wah.
Nggak ada. Sama aja. Saya sama saja seperti penari-penari tradisi yang lain. Jadi saya hanya motivasi saya itu hanya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang saya bisa untuk teman-teman, untuk generasi di bawah saya yang sejalan dan sepemikiran dengan saya. Itu aja sih. Di luar itu ya saya berusaha belajar semampu-mampu saya gitu untuk terus ada di terus ada di bagian ini. Ini kan bagian saya lah, bagian hidup saya gitu. Untuk saya terus berperan gitu. Itu aja. Kan banyak gaya-gaya tari itu hilang, Bu. Iya. Iya. Ya kan, saya dengar dari Bu Putri sampai kalian juga terbang ke Bali khusus untuk belajar dari yang tua di sana. Ya. Nah, sedangkan di Bali sendiri kan sudah lebih ke komersil, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu sendiri? Yang kalau di Jakarta sendiri masih mengikuti pakem-pakem yang di Bali nggak, Bu? Atau sudah reformasi? Sebisa mungkin iya. Jadi apalagi sekarang ketika pandemi ini, sisi baiknya adalah saya jadi sering berkomunikasi dengan kelihatan gitu. Kita latihan bersama melalui Zoom. Kalau dulu enggak. Kalau dulu akhirnya terbang gitu kan. Naik pesawat terbang gitu. Kalau sekarang bisa lewat Zoom. Jadinya justru komunikasi lebih intens gitu. Jadi kita sebisa mungkin sih masih mengikuti, walaupun ada perkembangan sedikit dari segi kostum dan lain sebagainya, tapi sebisa mungkin pakem terutama struktur tarinya harus tetap diikuti gitu. Tetap, karena itu kan warisan. Nah, kita nggak usah lihat di Bali ya, Bu ya. Soalnya remaja di Bali kan juga udah ikut ke tradisi itu. Bagaimana teman-teman yang di Jakarta, Bu? Apakah generasi muda ini masih banyak atau mulai luntur, khususnya untuk orang Bali yang di luar Bali gitu? Kalau peminatnya masih banyak? Peminatnya masih sih. Kalau sepupu-sepupu saya itu anak-anaknya semua latihan, semuanya bisa menari. Dan apalagi kalau orang Bali itu kan walaupun dia tidak berlatih Bali, tapi ketika di pura itu ngayah, ada upacara-upacara keagamaan, itu nanti ada tari rame-rame gitu. Kalau yang ibu-ibu itu rejang, dan kalau yang anak-anak biasanya pendet gitu. Ketika upacara keagamaan biasanya sih walaupun mereka nggak berlatih, paling nggak luwes tetap gitu. Karena saya lihat sepupu-sepupu saya yang dulu-dulu juga mereka nggak latihan khusus seperti saya gitu, tapi ketika disuruh memendet kok bisa gitu. Tetap luwes gitu ya. Kalau sekarang di Jakarta untungnya sih kalau saya lihat masih bagus animo masyarakat. Terutama yang bukan Bali juga sangat bagus gitu. Yang bukan orang Bali bagus. Murid-murid juga banyak yang maksudnya dari suku lain, bukan Bali. Gimana Bu Janinya? Bu Nyomandrianawati, ada saat-saat ketika waktu lenyap dan udara pun senyap. Hanya gaung suara hati ini berdegup dalam, menyusup, lalu meruah, membakar, darah membuncah. Saat-saat itulah waktuku hilang, senyap, dan udara pun senyap. Saya baca lagi ya. Ada saat-saat ketika waktu lenyap dan udara pun senyap. Hanya gaung suara hati ini berdegup dalam, menyusup, lalu meruah, membakar, darah membuncah. Saat-saat itulah waktuku hilang, lenyap, udara pun senyap.
saat apa ini, Bu? Itu puisi-puisian yang saya bikin tahun 2016. Pak Sutoyo ketemu aja. Jadi ada saat ketika waktu lenyap, saya nggak merasakan waktu lagi, nggak merasakan ada suara apapun itu. Hanya saya merasakan apa yang ada di sini. Tuh terasa dalam, cuman terasa deg-deg, deg-deg, deg-deg. Dan makin lama makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, membuncah. Dan saat itu waktu benar-benar lenyap, hilang, dan tidak ada suara yang terdengar sama sekali. Itu yang saya rasakan ketika saya menyerahkan rasa dan raga saya kepada panggung. Gitu. Jadi ketika saya di panggung, saya tidak lagi berpikir ini apa, kapan, ada di mana saya, bagaimana gerakan selanjutnya. Saya hanya menyerahkan kepada rasa adrenalin saat itu, momen itu. Jadi nggak ada pikiran apa-apa. Itu sih perasaan itu yang saya coba tuliskan di beberapa huruf itu. Gitu. Perasaan yang sebesar itu, gitu, yang saya coba buat puisinya. Gitu. Jadi di Bali itu ada yang disebut taksu, Pak Sutoyo. Ada yang disebut taksu. Jadi taksu itu adalah penyatuan aspek ragawi, teknik menari, aspek mental spiritual, psikologi kita, dan magis, doa kepada yang di atas. Gitu. Jadi ketika itu disatukan, aspek ragawi, mental, spiritual, dan magis itu akan membentuk bayu, membentuk energi yang besar, yang mampu menjiwai tarian itu sendiri. Jadi ketika seorang penari mampu melakukan itu, nggak ada lagi yang dia pikirkan di panggung kecuali irama dan tubuhnya. Gitu. Dan itulah yang saya coba lakukan sebelum saya naik ke panggung. Biasanya saya diam, berdoa, dan mencoba masuk ke dalam karakter yang mau saya coba tarikan itu. Gitu. Dengan begitu saya berharap taksu itu bisa saya dapatkan. Paling enggak rasanya itu saya sudah dapatkan. Gitu. Hasil akhirnya saya serahkan kepada audiens, kepada Tuhan yang memberi saya talenta ini. Begitu. Ada nggak momen waktu taksu itu tidak didapatkan, rasa itu tidak didapatkan? Pernah nggak, Bu? Pernah, dan loss gitu ya. Dan terasa berat sekali. Saya nggak tahu kenapa. Ada pengalaman-pengalaman, kadang-kadang kita tari itu ada mistisnya, ada masa kita nari sangat enak, ringan gitu. Ada saat yang kita merasa ini kenapa berat sekali, ngangkat kaki jatuh gitu. Tapi sebisa mungkin sebelum menari kita harus lakukan itu penyatuan mikro dan makro kosmik itu untuk membuat kita kuat dan bisa mampu menari dengan baik. Tapi pengalaman-pengalaman seperti itu pasti ada. Nanti kakinya luka, jadi buyar, gitu kan. Saya pernah berdarah di panggung gitu, karena loncat, kakinya berdarah. Darahnya banyak, jatuh-jatuh di panggung. Nah, untuk latihan kekosongan itu, moment of loss itu, moment of, mikro sama makronya bergabung itu berapa lama, Bu? Untuk penari mencapai itu ya Pak Istoyo ya. Jadi itu panjang cerita, untuk proses mencapai itu tuh penari itu harus mengasah terus, seperti yang saya bilang meditasi itu, dia harus masuk ke dalam dirinya, mencari terus, menggali ke dalam, dan mengolah rasa.
menahan emosi, menahan ego gitu. Jadi untuk mencapai taksu itu ada aspek ragawi. Jadi pertama dia harus tahu teknik menari yang benar gitu. Jadi semua konsep agem, istilah-istilah itu, tandang, tangkis, tangkep, itu semua harus dikuasai dulu. Itu aspek ragawi. Dia harus pandai menari dulu gitu. Baru setelah ragawi, aspek psikologis, aspek mental. Dia harus mengetahui dia menari apa yang dia tarikan, karakter apa ini gitu. Lalu dia harus belajar, misalnya dia menari jobok, oh ini tentang monyet gitu, Subali Sugriwa. Bagaimana karakternya Subali, bagaimana karakter Sugriwa, bagaimana ketika dia berkelahi, itu kan harus dikuasai dan harus masuk ke situ gitu. Gak bisa ketika berantem terus dia ketawa-ketawa atau misalnya mukanya ramah tersenyum, nggak cocok juga gitu kan. Nah jadi dari aspek mental itu mencakup juga perwatakan, make up, kostum, cocok nggak dengan karakternya. Jadi keseluruhan tata panggung gitu, kemampuan dia mengelola panggungnya, senternya, offside gitu. Dan sesudah itu dikuasai, baru dia menyatukan rasa. Ini untuk apa? Gitu. Kalau untuk saya pribadi, karena saya merasa bahwa dulu saya nggak fokus di nari gitu. Dan ketika saya menari, saya memperoleh kebahagiaan buat saya gitu, kepuasan lahir batin. Jadi untuk saya pribadi, saya persembahkan ini ke Tuhan gitu, yang memberi saya talenta. Jadi aspek aspek magis untuk saya itu adalah persembahan saya kepada Tuhan. Dan itulah yang disatukan. Itu kan maksudnya nggak bisa hanya belajar menari, bisa nari, lalu dapat taksu. Susah itu. Itu harus disatukan semua itu. Tiga-tiganya aspek itu. Baru terasa taksunya. Bu Triana, walau lahir dan besar di luar Bali, masih kental akar tradisi Balinya melalui seni. Apa juga mengajar generasi muda lekong terkait dengan apa juga mengajar generasi muda di pura-pura di kawasan Jakarta dan sekitarnya, Bu? Oh iya, di pura enggak sih Pak, tapi saya ngajar di beberapa tempat. Saya ngajar di Pondok Pinang dan di BSD, di Lestari Ayu Bulan, dari aliran ke bawahnya Bengkel Tari Ayu Bulan gitu. Pendirinya Ibu Bulan Trisna Jelantik. Kok mirip sekali dengan Tai Chi ya? Hanya kalau Tai Chi lebih banyak keterangan tentang aliran energi. Apakah ada korelasi dengan Tai Chi ya? Ini harus tahu sejarahnya Tai Chi dan Chinese sama Balinese. Sedangkan Tai Chi selalu dikaitkan dengan bela diri, kesehatan, kebugaran. Sedangkan Lekong terkait dengan tari, seni, bahasa, gerak tubuh. Mungkin aja sih, karena itu kan olah nafas ya kalau Tai Chi ya. Olah pernafasan, sama juga dia bergerak meditasi ke dalam. Bali, maksudnya tarian juga sama, olahnya ke dalam gitu. Mengolah rasa. Iya. Oke, ada teman-teman yang mau ditanyakan lagi? Beliau ini dari pagi sampai malam rasanya hidup di dalam dunia tari. Oh iya. Sudah. Kalau sekarang nggak fokus. Sangat luar biasa sekali. Selamat malam, Mbak Nyoman. Malam, Bu Nyoman. Iya, akhirnya bisa ketemu ya. Iya, akhirnya bisa ketemu. Walaupun belum pernah ketemu aslinya gitu, tapi kita dipertemukan di sini gitu. Ya. Terima kasih lukisannya. Ya, bagaimana? Terima kasih lukisannya. Oh ya, sama-sama gitu. Kalau saya pribadi tidak ada pertanyaan ya, tapi saya cuma salut saja, itu kagum gitu. Karena apa? Ini yang dibutuhkan gitu. Bagaimana kita itu menjaga gitu
menjaga warisan gitu, warisan leluhur kita, karena ini kan luar biasa gitu. Ya. Yang patut kita jaga bersama-sama gitu. Saya pun sama gitu, cuma kita beda media saja. Ya, jadi Mbak Nananya di tari gitu, saya di lukis gitu. Ya, tapi semua itu kan pasti ada proses gitu. Betul. Ya, saya setuju itu. Saya setuju itu, ya. Karena apa? Tanpa proses kita tidak akan menemukan taksu itu. Betul, betul. Gitu. Karena apa? Pisau itu kan terus harus diasah gitu. Betul. Sampai kapan kita nggak tahu gitu. Saya sendiri begitu. Jadi sampai kapan saya nggak tahu gitu. Karena apa? Harus dilatih. Sama dengan menari itu. Tiap hari itu tangan harus bergerak gitu. Ya. Jadi kalau di lukisan juga sama, gitu. Tangan saya setiap hari harus menari seperti itu. Ya, kalau saya pribadi itu aja, ya saya salut gitu. Sudah menjaga ya tradisi ini, apalagi tarian itu kan hubungannya erat sekali ya, gitu. Hubungannya erat sekali dengan tradisi gitu. Kalau tidak ada, mungkin kalau di Bali tidak ada tradisinya itu, mungkin ini sudah hilang. Ya. Itu ya, karena ini kan masih ada kaitan. Jadi semuanya dia ada hubungannya gitu. Kita di pura ada kegiatannya, ada tarian. Jadi nah itu yang masih bisa mempertahankan gitu ya. Harapannya semoga kedepannya itu yang muda-muda gitu ya. Itu harapan kita gitu, karena kita harus punya regenerasi. Itu kita harus punya regenerasi. Saya pun begitu dengan anak-anak saya. Jadi saya tidak ada maksa. Jadi kamu itu harus tari, gamelan, melukis, mematung, itu harus bisa salah satu gitu. Jadi dia hobinya di mana ya silahkan. Saya tetap tidak ada paksa. Misalkan dia suka di gamelan, silahkan. Yang penting kita sudah salah satu itu sudah bisa pilihannya gitu. Ya. Karena itu bagus ya untuk regenerasi ke depan. Ya, itu aja Mbak Nan. Sukses semua. Sukses terus. Sukses dulu. Sukses juga, Bli. Ya, sama-sama. Sukses semua ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan Bu. Pada saat masuk dalam rasa sunyi sepi itu, apakah Bu Triana masih sadar? Atau seperti imajinasi, apakah rasa itu dapat berulang pada waktu yang berbeda, Bu? Sadar. Jadi bukan kerauhan ya, bukan masuk ke dalam itu bilangnya kerasukan. Itu yang disebut kita masuk ke energi tidak melihat apapun lagi yang di depan kita. Yang kita rasakan hanya diri ini, gitu. Hanya bergerak dan mendengar irama. Jadi ngigelin, bilangnya kalau orang Bali kan ngigelin gamelannya gitu. Jadi menarikan irama gitu. Jadi kita tidak berpikir siapa yang di depan kita, ada yang nonton siapa, itu udah nggak kelihatan, udah hilang gitu. Bener-bener hanya kita berubah menjadi tokoh yang kita tarikan. Mungkin sama seperti acting ya, mungkin seperti sinetron gitu. Jadi kita benar-benar merubah, bertransformasi, mungkin istilahnya ya Pak Asto ya, bertransformasi menjadi diri yang lain gitu, di luar kita. Wow. Wow. Itu biasanya itu hanya orang yang berada di lingkungan agama yang bicara tentang itu. Tetapi nah di sini saya sebetulnya menggali seniman-seniman. Ternyata di seniman-seniman itu juga ada momen-momen itu. Iya, ada. Apalagi di tari Bali itu kan kalau kita ke belakang lagi itu memang persembahan ke Tuhan gitu, ke Pak Sutoyo. Jadi banyak tari-tari Bali yang namanya wali ya, jenis-jenis tari wali itu memang untuk persembahan kepada Tuhan.
Jadi itu nggak bisa dilepaskan dari sisi agama, gitu. Dari zaman dulunya gitu, sampai sekarang. Jadi memang ada kesatuan lah, ada kesatuan dengan spiritual. Wow, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Bu Jani mungkin udah dijawab tadi. Beliau bagian dari Mahardika ya. Oke, mungkin sekian dulu Bu Nyoman Trianawati. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak semuanya teman-teman semua.